Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dimulai ya. Saya mulai ya, Bu. Sebentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Yanwar Hardi, SPDGR, selaku Wakil Kurikulum, yang kami hormati Ibu Ika Muharyani, SPD, selaku pendamping gugus 5, serta peserta Zoom yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita semua dapat mengikuti webinar pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sofi Makfira Putri, selaku host yang akan memandu acara webinar pada pagi hari ini tentang industri, inovasi, dan infrastruktur. Marilah kita buka acara webinar ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, moderator kita pada pagi hari ini yaitu Umar Safir El-Islami. Beliau berasal dari SMP IT Amalia yang lahir pada tanggal 6 April 2008 di Bogor dan bercita-cita menjadi dokter. Kepada Umar, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Sofi selaku host yang telah memberikan waktu kepada saya sebagai pemandu acara webinar ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ika Muharyani, SPD, selaku guru pendamping, dan yang terhormat Bapak Yanwar Hadi. Selanjutnya, dan yang terhormat para peserta webinar ini. Pada acara webinar ini, saya Umar Safir El-Islami sebagai moderator berkesempatan untuk membantu berjalannya acara webinar ini. Adapun peraturan mengenai webinar ini, yaitu diharapkan semua peserta mematikan mikrofon dan diwajibkan menyalakan kamera. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah SDGs ke-9 yang berisi tentang industri, inovasi, dan infrastruktur yang akan dibawakan oleh dua presenter kita yang luar biasa. Sebelum masuk ke topik, izinkan saya memperkenalkan dua presenter kita. Yang pertama ada Ayah Susnayan Al-Fajri, lahir di Jakarta 11 November 2007. Beliau berasal dari SMP IT Rahmaniah. Beliau memiliki prestasi hafalan 3 juz, bercita-cita menjadi pengusaha. Kemudian yang kedua ada Ibnu Isa Malik. Beliau lahir di Bogor 1 Juni 2008, asal sekolah SMPN 2 Gunung Putri, bercita-cita sebagai pemain bola. Selanjutnya kepada kedua presenter dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Umar Safir. Di sini saya akan menjelaskan apa itu SDGs. SDGs adalah singkatan dari Sustainable Development Goals atau yang bisa kita artikan sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara singkat, SDGs adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Sustainable Development Goals atau SDGs adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disebut PBB dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Secara umum, program ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi di negara yang membutuhkan bantuan. SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan dan menjaga keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, program ini bertujuan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan melakukan pembangunan inklusif dan terlaksananya tata kelola yang bisa menjaga peningkatan kualitas di kehidupan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Isi program SDGs disusun dengan 17 tujuan di dalamnya. Dan salah satu tujuan SDGs yang akan kami bahas hari ini adalah tujuan yang ke-9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Industri, inovasi, dan infrastruktur adalah upaya untuk membangun infrastruktur yang baik, mendukung industrialisasi yang inklusif, serta membantu perkembangan inovasi
Hal ini adalah salah satu cara untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dunia. Banyak yang nanya nih, mengapa tujuan ini sangat penting? Karena investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Saat ini, lebih dari setengah populasi dunia tinggal di perkotaan, karena itu transportasi massal dan energi terbarukan menjadi sangat penting. Begitu juga dengan pertumbuhan industri baru serta teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi juga adalah kunci untuk menemukan solusi jangka panjang bagi tantangan ekonomi dan lingkungan, seperti menyediakan lapangan pekerjaan baru dan mendorong efisiensi energi. Mempromosikan industri berkelanjutan serta berinvestasi dalam penelitian ilmiah dan inovasi adalah cara penting untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan. Lebih dari 4 miliar orang masih belum memiliki akses internet. Dari 90%-nya berada di negara-negara berkembang. Membangun jembatan pada jurang digital ini sangatlah penting untuk memastikan kesetaraan akses pada informasi dan pengetahuan. Dan hasilnya nanti adalah mendorong inovasi dan kewirausahaan. Ada beberapa target dari tujuan SDGs ke-9 ini yang akan Ibnu bacakan. Ibnu, presenter kedua, dipersilahkan. Terima kasih kepada Ayah selaku partner presenter di webinar kali ini. Saya akan memaparkan target SDGs yang ke-9. Ada beberapa target dari tujuan SDGs ke-9 yang akan saya bacakan. Yang pertama ada mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Yang kedua ada mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030 secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan 2 kali lipat proporsinya di negara yang kurang berkembang. Yang ketiga ada meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara-negara berkembang terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar. Yang keempat ada pada tahun 2030 meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan dengan peningkatan efisiensi, penggunaan sumber daya, dan adopsi yang lebih baik dari teknologi, dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. Yang kelima ada memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030 mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelajaran publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan. Yang keenam ada memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Oke, akan saya lanjutkan. Yang keenam, ada memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang melalui peningkatan keuangan teknologi dan dukung teknis bagi negara-negara Afrika, negara kurang berkembang, negara berkembang terkurung daratan, dan negara pulau kecil. Yang ketujuh, mendukung pengembangan teknologi domestik, riset, dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas. Yang kedelapan, secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi, informasi, dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara yang kurang berkembang.
Tantangan global dalam mencapai tujuan ke-9 SDGs ini, meskipun tujuan ke-9 SDGs memiliki tujuan yang mulia, masih ada banyak tantangan yang perlu dihadapi dalam mencapainya. Ketimpangan antara negara maju dan berkembang dalam hal akses terhadap infrastruktur dan inovasi masih menjadi masalah yang serius. Selain itu, dampak negatif dari industrialisasi yang tidak berkelanjutan terhadap lingkungan juga perlu mendapat perhatian serius. Di sini saya akan menjelaskan upaya dan solusi untuk mengatasi tantangan dalam mencapai tujuan ke-9 SDGs ini. Perlu adanya upaya kolaboratif dan dari berbagai pihak, inisiatif global dan nasional. Telah dilakukan meningkatkan infrastruktur yang berkelanjutan dan mendorong industrialisasi yang inklusif. Investasi dalam infrastruktur yang ramah lingkungan dan pendekatan inovatif dalam menggunakan teknologi menjadi solusi yang harus diperkuat. Peran individu dalam mencapai tujuan ke-9 SDGs ini, setiap individu juga memiliki peran penting dalam mencapai tujuan ke-9 SDGs ini. Partisipasi aktif, kesadaran, dan tindakan nyata dari setiap orang dapat memberikan kontribusi besar dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan mendukung teknologi ramah lingkungan dan mengadopsi perilaku berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari, kita semua dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan ke-9 SDGs ini. Selanjutnya, sesi selanjutnya saya akan serahkan ke moderator. Kepada moderator dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa raise hand dan menyalakan mikrofonnya atau lewat kolom chat. Baik, silakan yang ingin bertanya. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dira Alfi Syahri. Saya ingin bertanya, mengapa inovasi perlu dilakukan ketika persaingan usaha semakin ketat? Terima kasih. Untuk presenter ingin langsung dijawab atau ditampung dulu? Ditampung dulu aja. Baik. Ditampung dulu aja. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Silahkan nyalakan Kak mikrofonnya. Wih, Set Agung. Bisa Tanya dinyalakan apaan sih, mikrofonnya. Gung? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Agung Nugroho. Saya ingin bertanya, perusahaan dapat melakukan inovasi dalam bidang apa saja? Baik. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, bisa langsung dijawab mungkin sama presenter. Saya izin menjawab. Izin menjawab dari pertanyaan yang pertama. Ayo Ibnu, dijawab Ibnu. Tar dulu. Mengapa inovasi perlu dilakukan ketika persaingan usaha semakin ketat?
karena inovasi mendorong perusahaan untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Rizky Agung. Jenis-jenis inovasi bisnis itu ada 3 yang bisa saya jawab. Inovasi bisnis model, inovasi produk dan performa, dan inovasi proses. Segitu saja yang bisa saya jawab. Baik, selanjutnya untuk presenter, silahkan berikan close statement-nya mungkin. Oke, saya akan tutup dengan mengucapkan terima kasih. Semoga presentasi ini memberikan inspirasi dan kesadaran tentang pentingnya mencapai tujuan ke-9 SDGs ini. Saya selaku presenter pertama dan partner saya Ibnu meminta maaf sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Selanjutnya saya akan serahkan ke moderator. Baik, dari webinar ini dapat disimpulkan penting bagi kita semua untuk memahami dan mendukung tujuan ke-9 SDGs, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Melalui infrastruktur yang berkelanjutan, industrialisasi inklusif, dan akses teknologi yang merata, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang. Mari bersama-sama berkontribusi untuk mencapai tujuan ke-9 dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Baik, itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih kepada moderator dan presenter kita yang luar biasa, serta guru-guru dan seluruh peserta yang telah mengikuti acara webinar ini. Saya selaku host mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Wabarakatuh.